dan tidak dikurangi sedikit pun sesuai dengan amalnya. Tapi ayat ke-16-nya Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Dan hancurlah semua yang sudah dia perbuat selama di dunia. Jadi kebaikan amal-amal yang sudah dia lakukan di dunia hancurlah dan menjadi batal ya apa yang sudah dia lakukan. Ini para jamaah sekalian yang berbahagia. Kita seperti biasa akan berikan tafsirnya terlebih dahulu secara sederhana tentang ayat ini. Yang pertama para jamaah sekalian, ayat ini sedang menjelaskan tentang orang yang beramal dan orang yang ganjaran amalnya. Pertanyaannya para jamaah, kira-kira yang dimaksud amal di sini amal soleh atau amal salah? Kalau amal salah, amal buruk jangan diceritain, pasti bakalan masuk neraka, ya kan? Justru yang diceritakan yang dimaksud beramal di sini adalah amal baik. Dia melakukan amal kebaikan, tapi niatnya adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia, untuk mendapatkan kehidupan dunia dan kesenangannya. Sekali lagi para jamaah, amal yang dimaksud kira-kira amal apa? Amal baik, amal soleh. Karena kalau amal jahat nggak mungkin dia berharap masuk surga, dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dunia. Tetapi ini adalah hakikat yang Allah buka, bahwa ada orang yang beramal baik tapi ternyata dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Siapa ini orang ini para jemaah? Kira-kira. Nah, kita perlu melihat tafsirnya. Ternyata dalam beberapa tafsir ini yang saya kumpulkan, setidaknya ada 3 pendapat yang dimaksud orang yang dibicarakan dalam ayat ini. Yaitu yang pertama dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, lalu dia melakukan amal kebaikan, tapi ternyata dia orang kafir. Ya, ada nggak orang kafir yang melakukan kebaikan? Ada, menolongin orang yang kesusahan, membantu orang yang kelaparan, orang yang kena musibah. Ya, dia berbuat kebaikan, tapi ternyata ada yang dia inginkan itu adalah kesenangan dunia. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama hari akhirat. Jadi dia cuma berikan itu semua supaya apa? Supaya orang tahu saya orang baik, supaya orang tahu bahwa mereka nanti akan berbuat baik sama saya, mereka akan terima kasih sama saya. Ya, baik. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir, bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman pasti imannya itu akan membentengi dia. Imannya itu, rukun iman kan ada 6. Salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Gak mungkin dia melakukan amal soleh terus kemudian hanya mengharapkan kehidupan dunia. Nah, sedangkan pendapat yang kedua para jemaah sekalian, ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini yang menginginkan kehidupan dunia adalah selain orang kafir, tapi dia juga adalah orang-orang yang beriman, tapi dia riya dalam amalnya. Jadi selain orang kafir, iya udah jelas itu. Tapi ditambahkan oleh beliau adalah orang mukmin beriman, tapi dia riya dalam amalnya. Jadi ada niat-niat yang lain dalam amal solehnya tersebut, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lalu kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir ditambahkan yang ketiga para jemaah, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Mengapa? Yaitu notabene-nya mereka adalah orang-orang Yahudi Nasrani itu orang yang sudah mendapatkan kitab Taurat, sudah mendapatkan kitab Injil, mereka sudah tahu kebenaran, tapi begitu datang Al-Qur'an, datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau menerima,
Mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Al-Quran, tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang menjadi motivasi dia adalah pasti adalah kehidupan dunia. Maka amal-amal soleh dia itu, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, selama di dunia itu tidak akan diberikan nanti di akhirat balasannya, ya, kecuali neraka, dan dia akan diberikan balasannya di dunia. Nah, ini para jemaah sekalian yang berbahagia, yang dimaksud orang dalam ayat ini adalah 3 pendapat. Siapa para jemaah? Yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang beriman tapi dia riya, karena Allah tidak akan menerima amalan yang seseorang itu dia riya, bersekutu dengan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Tafsir yang berikutnya pada jemaah yang terakhir adalah apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya di dunia, tidak dirugikan sedikit pun. Maksudnya adalah Allah Maha Adil, bahwa orang yang beramal di dunia, menginginkan dunia, akan Allah berikan balasannya sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Jadi balasan dunia itu tidak sesempurna balasan akhirat. Kalau balasan akhirat amal kita sedikit, balasannya banyak. Tapi amalan di dunia sesuai dengan balasannya. Kalau amalnya sedikit, balasannya sedikit. Amalannya banyak, maka balasannya sesuai dengan amal dia, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan sebagaimana ganjaran yang Allah berikan di hari akhirat. Ini para jamaah. Apa yang ingin kita tadabburi dari ayat ini para jamaah? Kita mendapatkan pelajaran apa? Apa yang kita dapatkan yang Allah mau dari ayat ini buat kita semua? Bagaimana mengamalkan ayat ini? Itulah makna tadabbur para jemaah. Maka yang kita dapatkan pelajarannya yang pertama adalah ternyata betapa pentingnya kedudukan niat itu dalam sebuah amal. Renungkan para jemaah sekalian berbahagia bahwa setiap amal kita itu ada niatnya. Ternyata di antara amal yang dilakukan oleh manusia, ada yang motivasinya itu adalah ingin mendapatkan dunia dan perhiasannya, ada yang mau mendapatkan akhirat. Kita termasuk yang mana, Pak? Kita sholat, sebenarnya tanya hati kecil kita, apa yang kita inginkan sholat itu? Ya, apa kita puasa, apa yang kita inginkan dari puasa kita itu? Ternyata boleh jadi perjamaah ada orang yang sholat, tapi dia pengen naik jabatannya, dia oleh Allah diberikan, dimudahkan. Ya, motivasinya adalah ternyata pengen naik jabatan di dunia. Ternyata ada orang yang sholat, ternyata pengen lagi terapis penyakit, dan lagi sakit, kata dokter cara sembuhnya adalah dengan sholat. Apakah itu satu-satunya yang diinginkan? Tidak ada keinginan akhiratnya, cuma dunia. Ternyata ada orang yang sholat, ternyata dia ingin rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lagi membangun bisnis. Wah, dia bangun tengah malam, dia berdoa, dia sholat rajin, sujudnya lama, rukunya lama, pengen Allah berikan kehidupan dunia. Yang diharapkan ternyata adalah supaya Allah memberikannya itu adalah di dunia, tetapi loss dari keinginannya kepada akhirat. Jadi para jamaah, ini hakikat yang diungkap dari ayat ini, bahwa motivasi niat dalam sebuah amal itu amat sangat penting. Karena apa? Karena satu amal itu boleh jadi banyak sekali motivasinya. Ada orang yang menginginkan dunia, ada orang yang menginginkan akhirat. Ini para jemaah, mana yang harus kita perkuat? Maka perkuatlah motivasi kita ingin mendapatkan akhirat. Kenapa? Yang kedua para jemaah, tadabburnya adalah ternyata di dalam ayat lain Allah menegaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Terutama di surat Ali Imran ayat 14. Ternyata dunia itu enak atau nggak enak, Pak? Enak. Udah ngerasain kan? Jadi orang kaya? Udah ngerasain belum? Udah sih, Pak. Jadi orang kaya kayak bapak saya. Bapak saya miskin, ya saya jadi miskin juga. Kayak bapak saya. Jadi orang kaya, kata Nabi dalam hadis, dunia, bahwa dunia itu adalah hulwun, manis, khadiratun, hijau. Khadirah itu hijau, maksudnya enak dipandang mata, menyenangkan, meneduhkan. Hulwun, enak dirasa, dirasa dan enak di mata.
Nah itu dunia pada jamaah. Maka dibuat dunia ini menjadi indah, maka disebutnya zina, perhiasan. Ya, itu Allah buat cinta kepada dunia itu dalam hati kita. Semua manusia itu sama pada jamaah, suka. Kadang saya merasa pada jamaah kalau kita ukur-ukur bandingin Pak antara orang muda sama orang tua, itu nafsu dunianya sama apa beda Pak? Pak Haniman kan umurnya kan beda nih sama saya. Kira-kira keinginan dunianya sama apa beda? Beda. Benar. Kalau dikasih uang 1 miliar sama nggak kita sama pengen mau? Sama. Dikasih wanita cantik mau nggak? Sama. Tapi meskipun umurnya beda ya. Cuma kemampuannya yang tidak sama kemampuannya, tapi keinginannya sama Pak. Jadi itu Allah sudah hiaskan dalam diri manusia. Ternyata tujuannya apa? Hikmahnya apa? Ini adalah ternyata ujian. Ujian apa? Terutama diantaranya sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini adalah ketika kita beribadah, kita mau yang mana? Allah menghiasi kehidupan yang lebih baik yaitu di akhirat. Dunia menghiasi kehidupan di sini. Nah itu menjadi ujian buat kita. Mana yang mau kita dahulukan? Nah ayat ini membuka hakikat itu. Siapa yang ingin dunia dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Pengen sehat dikasih sama Allah sehat. Pengen lancar rezekinya, usahanya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala lancar rezekinya. Pengen sembuh dari penyakit dikasih oleh Allah sembuh penyakitnya. Allah nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan Allah berikan itu ganjarannya. Ya. Dan yang ketiga para jamaah, ternyata Allah Maha bijaksana, memberikan ganjaran itu sesuai dengan kadar apa yang kita berikan, apa yang kita inginkan. Allah tidak akan zalim sedikit pun. Ada amalan soleh kita meskipun sedikit, kelupaan oleh Allah tidak diberikan ganjarannya, enggak. Pasti akan Allah sempurnakan itu sesuai dengan amalan kita. Begitu ayat ini mengatakan nuwaffi ilaihim fiha, akan kami berikan itu di dunia. Jadi Allah berikan itu semua, tapi jangan lupa. Nah, ternyata kita diperintahkan oleh Allah untuk mengejar akhirat. Di ayat ini para jamaah, ya, kita diperintahkan untuk mengharap akhirat. Karena apa? Karena matematikanya begini para jamaah. Siapa yang menginginkan dunia berdasarkan ayat ini, maka akan Allah kasih dunia. Tapi Allah gak kasih akhirat. Betapapun amalnya baik, akan diberikan di dunia ini. Ya. Tapi barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dunia akan ikut. Menginginkan akhirat, dia bakal sehat gak? Bakal sehat. Menginginkan akhirat, di dunia dikasih kaya gak oleh Allah? Dikasih kaya. Tapi di akhirat dia tetap mendapatkannya. Ini matematikanya para jemaah. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, barang siapa yang sesungguhnya amal itu ada niatnya, dan orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai, ya, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya itu ingin mencari dunia dilarang nggak sama Islam? Nggak dilarang. Cuma tapi sayangnya dia niatnya hanya untuk itu. Pengen ke Madinah, pengen buka bisnis, pengen buka cabang bisnis di sana, tapi dia tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Ternyata dia ada orang yang hijrah karena calon kekasihnya itu ikut hijrah yang mau dia nikahi. Akhirnya dia ikut hijrah ke kota Madinah. Padahal boleh nggak Pak menikah? Boleh. Menikah sama si fulana boleh, ikut hijrah, nggak dilarang. Cuma Allah ingin menjelaskan, hadis itu ingin menjelaskan, Nabi mengatakan siapa yang tujuannya adalah ingin nikah, dikasih akan nikah. Tapi apakah dapat akhiratnya? Belum tentu. Maka di sini pentingnya kita menguatkan sisi keinginan kita untuk mendapatkan akhirat. Ada ahli hikmah para jamaah yang memberikan sebuah gambaran bahwa dunia itu, mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan, Pak. Mengejar dunia itu adalah mengejar bayangan. Pernah nyobain Pak ngejar bayangan kita? Diri ada bayangan, kita kejar.
Kita kemana aja dia kabur, nggak nyampe. Pengen kaya, kejar-kejar, nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena dikasih sebenarnya kayanya, tapi tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, karena dunia ini terlalu kurang. Ya. Tapi kalau kita berbalik, meninggalkan dunia dan mengejar akhirat, maka bayangan apa? Ikutin kita, dunia akan mengikuti kita. Nah, ini adalah perumpamaan-perumpamaan yang kita dapatkan. Maka para jamaah berhati-hati. Ayatnya mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam beramal soleh. Ternyata ada ganjaran amal soleh yang kita lakukan itu yang disegerakan oleh Allah di dunia. Saya ulang sekali lagi para jamaah. Semua amal itu pasti dibalas oleh Allah. Yang baik, ya, yang buruk dibalas. Kita sedang bicara yang baik para jamaah. Semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Cuma para jamaah, ada amalan yang disegerakan balasannya Allah berikan di dunia, di akhirat enggak lagi. Ada yang diberikan di dunia tapi disegerakan dan di akhirat dia tidak dapat lagi. Tapi ada yang diberikan di dunia dan di akhirat dia dapat. Itu yang kita inginkan para jemaah. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Nah, yang kita takutkan adalah di dunia kita dapat tapi kita tidak sadar, ternyata di akhirat kita tidak dapat. Ini yang menjadi yang Allah inginkan dari ayat ini, agar kita lebih berhati-hati dalam beramal. Tapi ada kejadiannya pada jamaah begini, orang sholat. Buat kita mungkin orang sholat itu pasti orang yang beriman inginnya dapat akhirat kan, karena takut masuk neraka pasti. Kenapa kamu sholat? Saya takut masuk neraka karena sholat wajib. Kalau enggak sholat berarti dosa. Kalau dosa berarti masuk neraka. Berarti itu ingin akhirat atau dunia Pak? Ingin akhirat. Orang beriman pasti takut, itu sederhana-sederhananya adalah takut masuk neraka. Udah bagus belum? Bagus. Kenapa kamu sholat? Pengen masuk surga. Wajib, bagus itu. Cuma di dalam prakteknya sholatnya itu begitu sampai ke masjid, nah mulai itu ada setan yang mengganggu, membisikin, ya. Sujudnya lamain dikit. Kenapa? Nah, nanti itu biar darahnya masuk ke otak, kamu jadi sehat. Bagus pada jamaah. Apalagi rukuknya lamain dikit, bacaannya lamain dikit. Kenapa? Supaya orang tahu hafalan kamu banyak. Bagusin suaranya. Supaya apa? Supaya orang tahu suara kamu tuh bagus. Padahal memanjangkan ruku, memanjangkan sujud boleh nggak? Boleh. Diniatkan karena Allah, karena dia khusyuk, karena dia taat sama Allah, kita tunduk sama Allah. Bukan semata-mata pengen sehat. Nah, ada sedikit niat-niat yang seperti itu adalah kerikil-kerikil yang bisa mengurangi ya kesempurnaannya. Tapi diterima nggak oleh Allah? Diterima para jemaah, karena dia ingin akhirat, takut masuk neraka atau pengen masuk surga. Cuma yang ada niat-niat yang selain Allah itulah yang tidak akan diterima. Itu terjadinya adalah debu-debunya, ya, cabang-cabangnya. Itu masih mending para jemaah. Baca Al-Quran dibagus-bagusin, dipanjang-panjangin, maka dapat pahala nggak panjangnya? Kalau niatnya adalah supaya dibilang hafalannya banyak, kalau niatnya supaya dibilang suaranya bagus, maka panjang-panjang itu nggak dapat pahala. Tapi sholatnya dapat, karena itu hanya debu-debu yang mengotorinya, gitu. Jadi Allah akan kasih, pengen dipuji, aku berikan, kata Allah, dipuji. Tapi ternyata sholatnya ini dia mengharapkan akhirat karena takut masuk neraka, maka tetap dia akan diberikan oleh Allah nanti pahalanya di akhirat. Nah, yang parah adalah yang dia tidak ingin sama sekali kehidupan akhirat. Dia hanya ingin mengejar dunia, lalu kemudian dengan itu dia melakukan amal soleh, amal kebaikan, tapi dia tidak mengharapkan akhirat sedikit pun. Itu yang parah. Siapa dia? Dialah orang kafir. Siapa dia? Dialah ada orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Siapa dia? Dialah orang yang beriman, ada iman dalam hatinya, tapi dia riya. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan itu semua menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas amal kita. Kita mumpung kita masih di dunia, nanti kalau dari akhirat baru ketahuan, iya ya, ternyata saya berbuat baik malah masuk neraka. Itulah disebutkan dalam hadis Nabi, ada orang yang memiliki amal soleh unggulan 3 tapi masuk neraka. Siapa?
imam masjid, qari'ul Quran, membaca Al-Quran. Begitu dimasukin neraka, protes dia. Bukan di dunia saya sering jadi imam, bukan di dunia saya sering baca Quran. Iya, tapi kamu baca Qurannya adalah karena menginginkan pujian orang lain, bukan menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus ada orang yang sedekah, ya, ditetapkan masuk neraka, dia protes. Kenapa saya berinfak banyak waktu di dunia? Ya benar, tapi kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Yang satu lagi siapa? Orang yang jihad fisabilillah. Harusnya dia masuk surga karena jihad fisabilillah, amalan mulia. Tapi ternyata dimasukin neraka, dia protes. Allah bilang, benar kamu jihad, tapi kamu motivasinya hanya ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan. Masuk neraka, padahal itu amalan bagus semua. Nah, ini pentingnya buat kita untuk sekali lagi memperbaiki niat amal soleh kita. Ini kandungan dari surat Hud ayat 15 dan 16. Ada sahabat yang menangis para jamaah, padahal dia orang baik. Dia menangis ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sahabat Nabi? Bukankah engkau orang yang utama? Bukankah engkau orang baik? Tidak ada cacatnya kamu orang baik, sahabat Nabi. Ternyata apa jawaban dia berjemaah? Jawaban dia adalah, aku khawatir kebaikan yang aku dapatkan di dunia ini adalah ganjaran amal solehku yang disegerakan Allah berikan di dunia dan tidak diberikan lagi di akhirat. Nangislah dia. Itu artinya cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati orang tersebut, membuat dia itu mengevaluasi amal-amal solehnya karena dia khawatir terhadap nasibnya nanti di akhirat. Lalu orang yang seperti ini tentu Allah ridho sama dia. Itu nangisnya itu adalah tanda bukti benar imannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan, ada silakan Pak. Yang mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Ustaz, maksudnya niatnya udah benar, misalkan korban sakti, yang itu benar, ya ini semua uang dari Allah, hanya untuk Allah, dan apa hidayah ini pun juga dari Allah, sehingga saya bisa berkorban. Tapi kadang-kadang setelahnya itu kan ada teman mungkin kadang-kadang nanya, seperti kamu yang mana ini keterusan ngobrolnya ini kan jadinya menceritakan. Nah, andai kata itu ada di Pak dia itu datang, apakah cukup istighfar aja atau seperti apa? Masya Allah. Sama pertanyaan Bapak, sama pertanyaannya. Silakan. Kadang-kadang dalam beramal soleh kan kita udah niat mengharap ridho Allah. Cuma kan dalam hati ini kan kadang-kadang masih terbesit untuk urusan ganjaran dan itu. Nah, bagaimana menjaga kita supaya nggak riya atau menghilangkan ada syirik asghar atau syirik halus di hati kita. Nah, intinya mengharapkan seperti itu bagaimana itu? Ya, baik. Yang pertama, bagaimana kalau orang sudah ikhlas tapi kemudian di awal sudah ikhlas kemudian terjadi dia lupa, ya, ternyata dia melakukan hal-hal yang dia sombongkan, dia banggakan amal-amalan tersebut. Bagaimana itu? Pertama yang harus kita ketahui bahwa amalan itu ada amal baik yang kita lakukan, ada satu yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Kita berharap ingin diterima, tapi ada juga yang ditolak. Yang kedua perjamaah, ada yang bukan cuma ditolak saja, tapi juga akan dibalas dengan neraka. Ya, amalan soleh tapi dibalas dengan neraka, bukan cuma ditolak. Kalau ditolak doang mungkin kita rugi perjamaah. Ya, kita kurban ternyata tidak diterima oleh Allah, itu kan hukumnya sunnah, ya kan, sunnah muakkadah. Kurban itu bukan wajib. Kalaupun ditolak, apa kita masuk neraka? Enggak, kecuali kalau kita berkurbannya itu kita persembahkan untuk berhala. Kurbannya itu adalah kurban syirik, maka itu bukan cuma ditolak tapi akan diganjar masuk neraka. Nah, ini yang sedang dibicarakan pada jamaah adalah amalan soleh yang ditolak, diancam ditolak, tidak diterima dan ditolak. Nah, ternyata para jamaah di dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala ada pernah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amal-amal kamu. Ada larangan, wala tubtilu a'malakum. Amal soleh yang sudah kita lakukan jangan dibatali.
rusak. Nah, surat ini, surat Hud ayat 15 dan 16, di ayat 16-nya ada mengatakan wa batilum ma kanu ya'malun. Dia udah lakukan tapi jadi batal. Habito, ya. Dia habito masona'u. Dia sudah bekerjakan tapi menjadi gugur. Nah, ternyata di sini pentingnya para jemaah menjaga amal soleh. Karena amal soleh ada yang di awal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata orang itu tidak bisa menjaganya. Dia melakukan amalan yang membuat amal solehnya batal. Ada dua macam juga amalan membatalkan amal tersebut, yaitu ada amalan lain yang dia lakukan, dan amalan yang satunya lagi yang jadi batal. Contohnya apa? Dia berbuat syirik, maka langsung tuh dia kalau berbuat syirik, amalan yang lainnya rusak semua, bukan amalan yang satunya doang. Nah, ada juga yang dia melakukan amalan yang sama juga dengan amalan tersebut, lalu kemudian menjadi amalan tersebut batal. Di antaranya apa? Yaitu infak. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan sedekah-sedekah kamu. Awalnya udah bagus, udah benar, udah diterima. Kurban termasuk sedekah bukan? Termasuk amalan yaitu dengan memberikan apa yang kita cintai. Jangan kamu ungkit-ungkit dengan apa? Jangan kamu batalkan dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyakiti orang yang sudah kita berikan. Dia kasih orang itu bantuan, sumbangan, ternyata sudah sekian lama domel-omelin, kamu ini dari mana kamu dapat semua ini? Dari aku kan. Kenapa kamu itu diungkit-ungkit, itu bisa batal tuh, Pak. Nah, jadi yang Bapak tanyakan, kurban tersebut gimana? Apakah orang itu kalau lupa langsung kemudian batal, ataukah perlu istighfar, ataukah perlu taubat, atau perlu bagaimana? Yang jelas Allah mengatakan orang yang bertakwa itu idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau memang dia melakukan itu khilaf, tidak lupa, dia lupa bukan sengaja, berbaik sangkalah kepada Allah, mudah-mudahan tidak batal, ya, dan Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana caranya untuk menjaga? Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak mengevaluasi, dan banyak-banyak menahan diri, terutama adalah lisan. Karena banyak yang membuat amal seseorang itu tergelincir adalah sebab karena lisannya. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak keplesetnya. Siapa yang menjaga lisannya, dia diam saja, itu lebih selamat daripada orang yang banyak